Sahabat dan kerabat Askara Radio, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Anda, saya Lina Puspitaningsih dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Dalam Kata dan Nada hari ini, kita akan mendengar cerita tentang kelahiran Yesus Kristus, yang secara historis terjadi kira-kira 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina, di kota Bethlehem, Provinsi Yudea. Cerita ini dilaporkan oleh para penulis kitab Injil, dan kali ini diringkaskan dan disampaikan lagi kepada kita oleh Bapak Pendeta Freddy Makitan. Dan tentu saja ada juga pesan-pesan khusus buat kita. Selamat menikmati. Kelahiran Yesus dan kunjungan para gembala. Saudaraku, semakin dekat pada perkiraan hari Maria melahirkan, Yusuf dan Maria malah harus hijrah ke Bethlehem, sebuah kota kecil di Yudea di selatan Israel. Mereka harus ke Bethlehem karena diadakannya sensus penduduk dunia atas perintah Octavianus Augustus, Kaisar Romawi pada masa itu. Romawi adalah suatu kekaisaran yang sangat besar dan kuat, yang menguasai hampir seluruh dunia di masa itu. Sementara Israel sedang dijajah oleh Romawi sudah sejak tahun 63 sebelum Masehi. Titahnya Kaisar Agustus adalah semua orang harus mendaftarkan diri di kotanya sendiri. Yusuf memang berada dalam garis keturunan Daud, dan Raja Daud berasal dari kota kecil Bethlehem. Karena itu, meskipun situasi sebenarnya sulit bagi Maria yang sedang hamil tua, mereka tetap harus berangkat meninggalkan Nazaret menuju Bethlehem. Untuk itu Maria dan Yusuf harus melewati jalan panjang penuh tantangan fisik. Sangat melelahkan dan berbahaya, baik bagi sang bayi kudus dalam kandungan maupun bagi keselamatan mereka berdua juga. Mereka berjalan jauh, mungkin Maria menggunakan keledai, dan harus menempuh lebih dari 100 km untuk sampai ke Yudea. Dan pada umumnya orang menghabiskan waktu 4-5 hari. Namun, ternyata setibanya Yusuf dan Maria di Bethlehem, suatu persoalan baru muncul. Di manakah mereka bisa menginap dengan tenang dan aman? Semua tempat penginapan di Bethlehem sudah penuh. Seluruh kamar penuh terisi. Sementara itu, sudah hampir waktunya Maria melahirkan. Tinggal hitungan hari atau bahkan jam mungkin. Akhirnya, karena sudah tiba saatnya, maka dengan segala upaya yang masih ada, Maria melahirkan juga di suatu tempat yang sangat sederhana, walaupun hanya beralaskan jerami. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Inilah bayi mungil yang diberi nama Yesus sesuai dengan pesan malaikat Tuhan. Bayi kudus ini lahir dengan selamat, dibungkus dengan kain lampin dan ditidurkan dalam sebuah palungan tempat makanan hewan. Karena itu, ada kesan yang kuat bahwa Yesus lahir di suatu tempat yang sebenarnya dikhususkan untuk hewan, entah berupa kayu atau susunan batu-batu. Peristiwa ini terjadi antara tahun 6 sampai dengan 4 sebelum Masehi, perkiraannya. Memang tempat khusus untuk hewan hampir selalu disiapkan di setiap penginapan atau rumah-rumah tertentu di masa itu. Karena tempat khusus untuk hewan ini juga merupakan tempat parkir kendaraan. Misalnya, keledai yang umum dipakai pada zaman itu sebagai alat transportasi. Tetapi mungkin juga tempat di mana Yesus dilahirkan sesungguhnya adalah sebuah kandang hewan yang berupa sebuah gua batu di tempat terpisah, bukan di sebuah rumah penginapan. Sebagai tambahan,
Untuk melengkapi cerita ini, kita simak lagi apa yang selanjutnya ditulis oleh Lukas dalam laporannya. Bahwa pada malam hari di waktu Yesus lahir, di salah satu tempat ada sekelompok gembala yang sedang berada di padang. Mereka sedang menjaga ternak-ternak mereka. Tetapi tiba-tiba saja datanglah seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, lalu kemuliaan Tuhan bersinar terang meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampak juga sejumlah besar malaikat surgawi yang memuji Allah sambil mengucapkan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan setelah para malaikat meninggalkan tempat itu, gembala-gembala yang masih ketakutan ini langsung memutuskan segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Akhirnya, mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta sang bayi yang sedang terbaring di dalam palungan, tempat makanan hewan. Mereka pun menceritakan pengalaman mereka kepada Maria dan Yusuf dan memberitahukan apa saja yang telah dikatakan malaikat tentang anak itu. Yusuf dan Maria sendiri sangat heran akan apa yang diceritakan para gembala itu. Tetapi khususnya Maria, ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Setelah itu, pada malam itu juga, kembalilah gembala-gembala itu ke kawanan ternak mereka di padang. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka alami sendiri. Dan semua yang mereka saksikan itu, terutama bayi yang baru lahir itu, benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Nah, sudah jelas bahwa Yesus lahir di suatu tempat yang sangat sederhana, yang tidak sepantasnya menjadi tempat kelahiran seorang bayi. Namun itulah yang terjadi. Anak yang dikandung dari Roh Kudus yang berasal dari Allah telah lahir di bumi ini dalam keadaan sangat sederhana. Dan bahwa tempat dan keadaan yang sangat sederhana ini diizinkan Allah sendiri, yang darinya bayi Yesus berasal. Itulah cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Catatan yang kita dapatkan dari peristiwa ini adalah bahwa Allah yang maha tinggi dan maha mulia memilih tempat yang sangat sederhana bagi kelahiran putra tunggalnya. Sesungguhnya keselamatan dan kemuliaan ternyata dimulai dari kesederhanaan. Dan tidak ada kehinaan dalam kesederhanaan, karena di sana juga ada Allah Sang Pencipta. Wah, terima kasih banyak Pak Freddy. Cerita yang luar biasa menarik, sekaligus menjadi pelajaran bagi orang-orang percaya. Kesederhanaan dan kemuliaan ternyata menyatu dalam kuasa dan kehendak Allah sendiri. Itulah yang sepintas bisa kita dapatkan dari cerita kelahiran Yesus Kristus ini. Baiklah sahabat, saya ingin mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan menyajikan sebuah lagu rohani, lagu Natal yang berjudul Berita Sukacita. Semoga menyegarkan Anda di hari yang menyenangkan ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Have a nice day and Merry Christmas. Di kandang yang indah lahir penebus, di dalam palungan terbalut lampin, bintang bercahaya di malam gelap.
Sang Juru Selamat. Malaikat bersama bala tentara surga memuliakan Tuhan di tempat tinggi. Bagi seluruh bangsa diberitakannya bahwa telah lahir Kristus penebus. Di kandang yang hina lahir penebus, di dalam palungan terbalut lampir. Bintang bercahaya di malam gelap, bertanda telah lahir Sang Juru Selamat. Malaikat bersama bala tentara surga memuliakan Tuhan di tempat tinggi. Bagi seluruh bangsa diberitakannya bahwa telah lahir Kristus penebus.